Haji Gaus Latu Konsina, pedagang besar di Saparua pada saat itu. Dia adalah juga seorang penasihat, sebagai penasihat, tapi dia juga penyumbang tetap. ACP Alaka penyumbang tetap, lalu firma UPIM sebagai penyumbang tetap. Antara lain direkturnya Abdul Manaf Latu Konsina itu salah seorang penasihat. Salah satu tujuannya itu adalah mendidik kader-kader bangsa untuk pembangunan agama, bangsa, dan negara. Itu tujuannya itu. Salah satu syarat yang diajukan oleh notaris pada waktu itu adalah mereka yang akan didudukan di nama-nama pengurus yang akan dicantumkan di dalam ini sebaiknya diambil dari dulu pendiri-pendiri dulu. Oleh sebab itu, karena dulu Abdul Basir Latu Konsina sebagai Bapak Raja Pelaut, tapi sekaligus dia sebagai penasihat, lalu Abdul Majid Latu Konsina sebagai pelindung, anak-anaknya, anak laki-laki maupun anak perempuan, kita cantumkan satu. Seperti satu Majid Latu Konsina itu anaknya untuk siapa laki-laki Sofyan Latu Konsina. Dia masuk di dalam struktur organisasi yayasan tahun 2006 berubah. Tidak lagi pelindung dan penasihat serta dewan pengurus, tapi sudah berubah menjadi dewan pelindung menjadi dewan pembina, lalu penasihat itu menjadi dewan pengawas, lalu kemudian ada dewan pengurus. Jadi anak-anak yang masuk di dalam dewan pembina sekarang ini adalah keturunan dari yang dulu menjadi penasihat dan dulu menjadi pelindung. Makanya lalu beta diangkat sebagai pembina, ketua pembina, karena beta Bapak dulu Zainuddin Latu Konsina. Ada Tuasikal yang masuk di dalam ini, antara lain ada Syarif Tuasikal, Syarif Tuasikal. Pokoknya yang dulu menjadi pengawas dan pelindung itu anak-anaknya dimasukkan semua. Antara lain juga dari Kailolo itu adalah susunan Pak Abdul Syukur Rahimi, itu salah satu anaknya juga masuk di dalam pengurus. Atika Rahimi, tapi sekarang sudah meninggal. Agar supaya nanti pengurus di ORI, di Ambon itu bisa berkembang baik, lalu Ketong di Jakarta membentuk perwakilan di Jakarta. Tahun 91 perwakilan ini di Jakarta terbentuk. Sehingga tujuannya apa? Karena kami ikut membantu Jakarta, kepingin membantu dalam menambah sarana-sarana sekolah, karena kamilah yang akan mencari yang namanya penunjang untuk uang, ya, untuk biaya pembangunan. Sehingga pada tahun 92 Yayasan Perwakilan Jakarta itu berhasil mendirikan sebuah sekolah TK Islam Al-Khairiyah dengan sebuah musalah untuk yayasan yang sekarang ada di kampus atau apa namanya sekolah bagian barat, bagian timur itu adalah sebuah ada STK, ada PAUD, lalu kemudian ada SMP di mana dibangun di situ juga sekolah dasar yang sudah diterangkan oleh Ibu Dia. Mudah-mudahan kata ketua yayasan tadi itu, mudah-mudahan nanti itu diusahakan untuk tahun depan, insya Allah itu berdiri sebuah sekolah menengah atas atau setingkat lah. Wala
tahun 39 Ori itu pindah dari Pelau ke Ori. Lokasi Ori itu ditentukan oleh pemerintah Belanda. Kamu tinggal di sini, itu Petuanan Pelau. Kita tinggal di situ. Sejak itu orang tua-tua itu bangunan pertama yang dibangun di Ori tahun 40 itu masjid, bangunan umum pertama. Yang kedua mulai memikirkan masalah pendidikan. Nah, yang motor-motor pemikiran pendidikan itu, ini beliau nih, beta pun Bapak Manto nih, Bapak Zainul Latifonsina. Itu orang tua itu yang rintis pendidikan di Ori itu. Gitu. Terus mulai ada namanya dulu PPIO, itu sekolah pertama, Perhimpunan Pemuda Islam Ori. Itu mereka bikin pendidikan itu. Mereka ikut pemuda-pemuda, pemudi-pemudi semua ikut di situ. Ada timbul satu sekolah agama, namanya Nadil Ulumi Diniyah. Untuk saudara dari Seram di sana, Bapak Haji Salim Hatapayo jadi kepala sekolahnya. Yang jadi guru itu, beta ini murid juga tahun 46. Ketumpulan dari Utan, ketum sekolah di situ. Guru-guru itu Bapak Salim Haji Salim itu, Ustadz Ucen Tuasikal almarhum. Ini bapaknya Ucu almarhum, Bapak Talib Tuan Kota. Bapak Abdul Latif Latifonsina, Anas Sumpapa. Itu guru-guru itu waktu itu tuh ketua sekolah. Berkembang, akhirnya Nadi itu lalu take over oleh Ustadz Uceng itu, Kak Uceng itu. Akhirnya dibikin pesantren pertama di Ori, madrasah. Dalam dulu ketong kalau mengaji kan di bawah tikar, duduk tikar, guru ngaji. Madrasah pertama di Ori itu namanya Nadil Ulumi Diniyah. Itu yang Hatapayu itu yang pertama itu. Dalam perjalanannya lalu dilanjutkan oleh Ustadz Uceng itu, Uceng Tuasikal. Itu. Kemudian itu kan khusus pendidikan agama, ya pendidikan agama. Nah orang tua ini melihat bahwa dalam sesuai dengan anggaran dasar mereka itu mau menciptakan manusia-manusia, sumber daya manusia yang bisa berguna, berbakti, berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara, agama. Maka tidak cukup hanya ada pengetahuan agama, harus ada pengetahuan umum. Maka ada inisiatif dari beliau, Pak Zainuddin Latifonsina ini, lalu menghimpun beberapa temannya, menyatukan pikiran, lalu membentuk yayasan ini gitu, dengan susunan pengurus dan ilmu segalanya. Nah, yayasan itu mulai berkembang, mulai jalan. Nah, kami waktu itu ada 3 di Ori itu. Ada yang sekolah di Nadil Ulumi Diniyah tetap agama, ada yang sekolah di Al Khairiyah yang pendidikannya agama, di samping umum juga agama ada. Lalu ada yang tidak sekolah dua-duanya, kita sekolah umum. Namanya dulu SR, sekolah rakyat. Kita sekolahnya di Kariu. Termasuk kita ini. Angkatan dari Ori pertama itu ini ketoran ini gitu. Akhirnya kita sekolah sampai masuk SMA sampai ini. Nah, itu sarjana pertama dari Ori itu bekas Gubernur Maluku, Kak Dr. Andes Haji Akif Latifonsina, Muhammad Akif Latifonsina. Itu SMP-nya di Saparua, SMA-nya di Makassar, dan Fakultas Ekonomi di Makassar. Beliau ini, Buju, itu selesai SMA tahun 58. Terus sekolah di Malang. Sampai sarjana, selesai sarjana tahun 65 kalau nggak salah. Itu sarjana yang kedua dari Ori. Sarjana yang ketiga, saya Fakultas Ekonomi, menyusul Kak Akif di Makassar. Terus kita sudah selesai, kita terjun kembali kerja di masyarakat. Kak Akif bina karirnya di Maluku, mulai dari staf sampai ketua Bank Pembangunan Maluku, terus ketua Biro Pembangunan, terus Biro Pusat Statistik, terus Bapeda, terus Sekwilda, terus akhirnya jadi Gubernur Maluku. Nah, kemudian beliau ini selesai, terus jadi dosen di Makassar. Jadi dosen di Makassar. Tahun 65 dia sudah jadi dosen di Makassar.
beta nanti selesainya tahun 67. Beta pengangkatan dengan wakil presiden sekarang ini Yusuf Kala, itu teman saya, teman belajar sama-sama. Kedua selesai hari yang sama juga gitu. Selesai ketemu beliau ini di Makassar lagi. Padahal kedua ini kalau di SMA itu terkenal itu adik kakak. Terus jodoh punya kerja, akhirnya kedua kawin tahun 68. Waktu undang ketemu guru-guru bekas, guru SMP, SMA, dia mau dong heran. Ini dua orang ini bukannya adik kakak, dong heran. Ya sudah. Terus beta sementara kerja di Ambon, jadi dosen di Universitas Patimura sampai diangkat jadi sekretaris Fakultas Ekonomi. Terus saya pindah ke Jakarta, beliau sementara juga dari Makassar pindah ikut beta ke Ambon. Terus beta pindah di Jakarta Departemen Keuangan. Nah, beliau ikut pindah di IKIP Jakarta sampai pensiun. Jadi di ORI itu dari segi birokrasi itu Kak Akip itu gubernur Eselon 1. Beliau ini membina karirnya di dunia perguruan tinggi, mulai dari dosen biasa, ketua jurusan, sampai pejabat dekan, sampai ketua lembaga, sampai Eselon 1. Ini puncak karirnya Eselon 1. Kalau saya ini hanya sampai di Eselon 2, Departemen Keuangan. Jadi itu tenaga-tenaga yang dari ORI yang melahirkan bibit-bibit sumber daya manusia. Kalau yang seperti Ibu Asmaria, Dorang di Ambon segala itu beta punya murid-murid. Waktu doang sarjana muda beta masih di sana, beta datang kerjasama dengan beta pun alumni di Makassar. Beta bilang ini beta pun mahasiswa, don selesai sarjana muda, dorang harus ambil sarjananya di Makassar. Nah itu hasilnya itu untuk mereka di Ambon itu. Tapi yang beta mau tekankan bahwa orang tua kami itu orang sederhana, ada yang buta huruf, petani, tinggal di kampung, tapi mereka punya penglihatan masalah pendidikan ini untuk sumber daya manusia ini, mereka sadari itu gitu. Jadi pendidikan ini harus dimajukan, khusus untuk ORI gitu. Itu sampai perkembangan sekarang ini, saya tahu sarjana itu sudah berapa ratus orang. Nah, yang sudah pensiun ini juga udah banyak kita gitu ya. Mati banyak lagi gitu. Kira-kira gitu. ORI itu begitu perkembangannya.